Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita berjumpa lagi dengan channel kami ya. Saat ini kita akan menyimak presentasi ya, berupa aplikasi e-recruitment ya, kelanjutan dari yang sudah ada. Cuma berbeda dalam hal modul dan fungsionalitasnya, yakni pada fokus pada rekrutmennya ya. Iya, Pak. Oke ya. Nah, jadi saya pahami dulu, biar kita paham dulu. Ada tiga mahasiswa. Pertama ada Devi, Firda, dan Dia, bener ya? Iya, Pak, dia. Oke ya. Nah, ini kalau yang Dia tentang jejaring sosialnya, kamu tentang rekrutmennya, oke? Oke, nanti Iya. kamu sampaikan ya, sama motivasinya atau latar belakangnya apa sih? Kenapa bisa dibuat kayak gini? Apa mau nyaingi LinkedIn gitu ya? Yang masih belum ada sampai ke level more accurate-nya dia dari user yang sudah ada, atau mungkin hal lain ya. Oke, lalu dilanjut teknologi yang kamu gunakan apa sih, didukung oleh teknologi apa saja itu ya. Nah, setelah itu baru dilanjut ke demo aplikasinya. Silahkan ya, have your time. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul aplikasi e-rekrutmen karyawan berbasis web modul rekrutmen dengan pembimbing 1 Ibu Siska Komalasari dan pembimbing 2 Ibu Dr. Ina Gartina Husain. Langsung saja, untuk latar belakang yang pertama yaitu pencari kerja terkadang masih merasakan kesulitan pada saat mencari atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat atau keahlian yang dimiliki. Berdasarkan survei kepada pencari kerja, 60,5% menyatakan bahwa sulit mendapatkan pekerjaan sesuai minat dan bidang keahlian, 18,6% lapangan kerja terbatas, 9,3% membuat CV kreatif, dan 11,6% melakukan wawancara. Kemudian untuk latar belakang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan, salah satu kendala pada saat proses perekrutan karyawan yaitu terkadang perusahaan masih merekrut para calon pekerja yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian untuk teknologi yang digunakan yang pertama yaitu untuk desain mockup-nya menggunakan Balsamiq, bahasa pemrograman dan framework-nya menggunakan PHP dan kode Igniter, kemudian database-nya menggunakan MySQL, untuk web server-nya menggunakan SMTP, dan untuk text editor menggunakan Sublime Text. Kemudian untuk metode pengerjaan, saya menggunakan metode prototype. Untuk tahapan yang pertama yaitu saya melakukan pengumpulan kebutuhan dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada pencari kerja dan perusahaan. Kemudian tahap yang kedua membangun prototype. Yang ketiga yaitu mengevaluasi prototype. Tahap keempat mengkode sistem. Dan yang terakhir melakukan pengujian sistem. Mungkin untuk presentasi dari saya sekian. Silahkan. Langsung Demo aplikasinya ya. Iya, Pak. Di sini aplikasi digunakan oleh dua user yaitu pencari kerja dan perusahaan. Langsung saja melakukan registrasi sebagai pencari kerja. Dan untuk emailnya sendiri nanti harus email yang sudah terdaftar karena nantinya akan melakukan aktivasi di email untuk melakukan login. Oh maaf Pak, tadi salah. Salah masukkan email. Oke ya. Oke, santai aja ya. Emailnya. Itu masih apa tuh? 0 semua tuh, nggak diubah satu, belum diaktifasi jangan-jangan. Oh, belum ini Pak, apa tadi emailnya soalnya udah terdaftar. Soalnya email saya yang baru nggak ada lagi. Oh, oke. Jadi dihapus dulu. Iya.
setelah melakukan register, maka melakukan aktivasi di email. Nah, setelah melakukan aktivasi, user baru bisa melakukan PIN. Di sini user juga dapat melakukan reset password, Pak. Oke. Itu bukan login ya, mungkin lupa password ya. Iya. Diganti nanti ya. Maaf, Pak, ini terkadang terhambat oleh koneksi. Boleh. Kalau koneksinya belum ini. Saya sih kalau apa aja pakai email saya. Ya udah silakan. Itu ada belum ya, belum masuk ya. Iya. Bentar, Pak. Di sini saya akan melakukan registrasi ulang dulu, Pak. Tadi soalnya yang pertama saya passwordnya sudah. Sini melakukan aktivasi lagi, Pak. Tadi saya ulang kembali. Setelah di sini tampilan untuk user berusaha mencari kerja, Pak. Oke, silakan. Di beranda, ya, di beranda terdapat informasi mengenai lowongan yang tersedia, kemudian rekomendasi lowongan serta lamaran terkirim. Oke, maaf saja. Dan terdapat juga, ya, Pak. Itu lowongan tersedia tersebut disesuaikan dengan bidang yang di ini ya, yang sesuai dengan pencari kerjanya ya. Itu untuk rekomendasi lowongannya, Pak. Maksudnya yang disesuaikan dengan bidangnya kan ya. Oke. Iya. Terus ada maaf, Pak, yang 3 lowongan tersedia itu yang tersedia di aplikasi untuk rekomendasi karena belum dicocokkan dengan keahlian ya, pencari kerja, maka masih 0 yang rekomendasinya. Tapi pada yang jejaring sosial itu ada ya si dia itu. Berarti ini belum digabung ya, belum digabung aplikasinya. Oh iya. Belum digabung. Pak. Oh, padahal bagus. Saya kira tadi menduga lowongan yang tersedia tersebut sudah di ada sangkut pautnya dengan yang kecocokannya tadi ya. Oke, udah nggak apa. Di sini ada tata cara melamar pekerjaan ya. Silakan dilanjutkan. Iya. Kemudian langkah yang pertama yaitu melakukan input data diri. Terdapat foto, ini ada keahlian juga nih. Iya. Itu nanti untuk keahlian di sini nanti akan sebagai parameter untuk rekomendasi lowongan.
Bukan ke sampai tingkat kecocokan tadi ya bisa ditampilkan ya. Iya, belum. Untuk Hmm. kecocokannya nanti setelah melakukan input ini, data ini, keahlian, nanti akan muncul Pak kecocokannya Oke, oke, silahkan. di rekomendasi ya. Setelah melakukan input data diri, yaitu selanjutnya pencari kerja dapat melihat lowongan yang tersedia maupun lowongan yang direkomendasikan berdasarkan keahlian di pencari kerja. Hmm. Dan akan muncul di ini tertera informasi satu rekomendasi lowongan. Kemudian melakukan aksi terdapat detail di informasi lowongan. Gaji dirahasiakan ya. Dan Berarti nanti misalkan iya, gajinya harusnya 10 juta atau 20 juta nggak akan pernah dibayar ya karena dirahasiakan aja. Atau gimana oh, tuh maksudnya? oh iya, itu maksudnya dirahasiakan itu nanti di setelah proses melakukan lamar, kan ini hanya itu Pak lamar Mm-mm. tidak sampai tahap wawancara gitu. Jadi Ini itu nanti ada setelah informasi melakukan lamaran, ada informasi iya, lowongan iya, kerja. lebih lanjut, Jadi iya, caranya biar lebih tahu ya lamar dulu. Ketika misalkan dia iya, sesuai bidangnya, baru nanti dibuka inilah gajinya segini gitu ya. iya, Oke, apakah iya Pak. seperti itu ya? Kemudian, Silahkan dilanjut. iya, kemudian di sini juga bisa melakukan filter lowongan untuk lebih melihat perbedaannya di lowongan pekerjaan manajemen berdasarkan ini Pak. Oke, ini saya jedah dulu ya. Tadi ada usia ya, Iya Pak. ada usia tadi toh. Mm-hmm. Akan lebih baik dia Iya. menyertakan foto KTP ya. Oh Dan iya Pak. isian dari usianya dia menyesuaikan dengan saat Mm-hmm. ini. Langsung dilakukan dia kalkulasi selisih tahun Mm-hmm. sekarang dengan tahun lahirnya ya. Jadi pas misalkan Oh iya. 25 tahun dulu, tahun dia. Ya misalkan nanti yang Oh. diisikan di foto KTP-nya dia berbeda, maka admin berhak Mm-hmm. untuk apa ibaratnya ngeban ya atau blacklist gitu ya, ngeblacklist Oh. bahwa akun ini dia fake, akun ini dia bohongan ya, Mm. tidak Iya. bagus. Jadi dia tidak bisa ngelamar lagi ya. Ketika ditemukan nanti nama yang sama dengan nama foto KTP maka tidak bisa ya. Itu juga buat penjamin ya, disclaimer bahwa aplikasi ini tidak main-main ya, diperuntukkan untuk yang benar-benar ingin mencari pekerjaan gitu ya. Oh iya Pak. Oke. Kemudian pencari kerja dapat melakukan lamar pekerjaan. Dan untuk melihat status lamarannya, di sini perusahaan pencari kerja dapat menolak lamaran dan melakukan follow up pesan jika lamaran belum diseleksi oleh perusahaan. Langsung saja untuk bagian perusahaannya. Di sini pada menu beranda terdapat informasi berapa pelamar yang melamar pekerjaan dan lowongan yang diupload oleh perusahaan. Di sini perusahaan melakukan tambah lowongan. Nah, keahlian gitu ya. Iya. Kasih buka kurung dia. Bisa lebih dari satu gitu ya. Oh iya Pak. Nah, kemudian perusahaan juga dapat melakukan seleksi lamaran yang
terdapat aksi download dari CV, lihat detail, dan melakukan aksi tolak lamar dan menerima lamaran. Untuk melakukan tolak, maka akan muncul pengiriman pesan jika penolakan lamaran kepada pencari kerja. ACC ya. Iya, untuk ACC tidak ada ini Pak, untuk tolaknya saja. Oke, bagus. ACC aja. Keterangan. ACC aja, silakan. Iya. Kemudian dapat melakukan histori lamaran. Di sini perusahaan dapat mencari dokumen berdasarkan tanggal untuk mencetak laporannya. Ini Pak. Dan dapat di-download juga. Dia ini ya, ada ekspor data ke sana, cuma gimana Pak? Ada ekspor data ke ini ya, ke PDF itu ya, bisa dicetak. Iya. Tapi alangkah baiknya nanti formatnya itu dibuat yang rapi ya, disesuaikan ya. Ini sudah bagus ya. Nanti kau bisa pelajari untuk contoh-contohnya yang ini. Ya. Oke, silakan di next. Nah, iya Pak. Dan jika mendapatkan notifikasi dari pencari kerja, perusahaan dapat melihat Pak. Dan sekian Pak dari aplikasi saya. Gak ada yang lain meskipun hanya apa gitu ya ditampilkan, histori lamaran, seleksi lamaran. Coba satu-satu lagi ya, mulai dari profil tadi, coba terlalu buru-buru ini ya. Iya. Oh iya Pak, di sini perusahaan dapat melakukan tunggu ya, jeda dulu sedang. Nah, di sini kamu apakah sudah ada validasi ya pada nama-nama seperti ini, telepon perusahaan ya, harusnya juga ada nomor fax email, ada nggak di bawah nggak nomor fax? Terus dia juga harusnya bisa ditunjukkan ketika sudah mengisi alamat perusahaan ya. Nanti kedepannya bisa disinkronkan dengan Google Maps, begitu ya. Oh iya Pak. Jadi yang namanya super admin dia lebih percaya, wah nih perusahaannya ada foto tampak depannya, telepon perusahaannya ada. Apakah hanya satu? Biasanya minimal satu emang dia, tapi ada lagi enggak? Oh ada email Pak, silahkan emailnya ya. Nah dengan siapa yang bertugas di sana menangani hal-hal seperti ini? Oh dengan pihak pusat informasi, siapa namanya? Kalau nggak ada misalkan, jadi harus sampai ke sana. Jadi tidak ada yang bias ya, artinya bias nanti seperti ini. Ini perusahaan apa nih dia? Dia butuh pegawai untuk mengemas dus-dus ini, tapi ternyata disuruh di kantornya beda, bukan mengemas, tapi dia disuruh untuk membuat salinan berkas misalnya, atau mungkin disuruh mau fotokopi segala macam, tidak sama ya. Meskipun beberapa ada yang pekerja yang sudah di sana, dia tidak merepotkan hal tersebut, padahal bertentangan ya. Apa yang sudah pernah dia bayang-bayangkan, oh saya kerjain di ini gitu ya. Begitu sudah masuk ke sana kok beda ya. Tapi karena gajinya mungkin masih lumayan cukup, tapi dia diam aja, ya sudah sih, saya masih fine-fine aja gitu ya. Nah, jadi agar jelas seperti itu. Di sini juga pada nomor telepon perusahaan harusnya ada validasi ya. Apa validasinya? Pertama, ada batas minimal digit nomor teleponnya. Yang kedua, ada batas maksimal nomor telepon. Misalkan minimal dia 6 digit, maksimal 15 digit, begitu ya. Terus apalagi foto profile. Nah, kasih keterangan hanya diperbolehkan dengan format JPEG atau PNG atau apa gitu ya. Dengan ukuran maksimumnya berapa. Ini kan perusahaannya tidak abal-abal toh. Meskipun melakukan pendekatan, tapi yang merepresentasikan ya. Saya yakin juga banyak di situ ya yang bisa kita kaji ya. Lalu kita masuk ke kelola lowongan, coba. Kelola lowongan. Maaf juga ya, tadi pada profil juga kalau bisa ada semacam video profile tentang perusahaan tersebut ya.
Nah, harus Oh iya disertakan Pak. dia ya. Oh, sudah ada Iya. URL YouTube-nya ya. Berarti tanpa harus Hmm. mengupload, tinggal dia kirim aja seperti itu. Nah, terakhir di bawah sebelum dia mengatakan oke submit, kasih keterangan. Kasih lagi penjamin bahwa data yang disampaikan di sini benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan ya yang masih Oh belum ada ya di sini ya. iya Pak. Nah, kasih ketika ada checklist, oke saya setuju, saya paham, saya sadar, menulisnya seperti ini, baru dia bisa Iya. submit. Submitnya bisa aktif seperti itu ya. Nah, sehingga Oh iya ketika Pak. nanti terjadi ada use atau misinteraction ya, atau mungkin Hmm. miscommunication, itu bisa Hmm. dipertanggungjawabkan ya. Ada landasannya. Oh Oke, coba ke seleksi ke iya. kelola lowongan. Iya Pak. Kelola lowongan tambah Hmm. loker ada di paling kanan ya. Untuk yang tambah Iya. loker tersebut ya, alangkah baiknya ada di bawah lowongan pekerjaan sebelah kiri ya, karena tidak jauh Oh iya di sini Pak. fitur Oh. dari yang warna biru ke warna hijau. Enggak Pak, deket Pak, hanya geser Oh. mouse sedikit. Nah, itu ada perhitungannya juga sebenarnya ya. Dari segi Oh kriteria iya. UID atau UX ada seperti itu. Untuk pagination sudah ada, searching oke, bahkan sudah ada sorting ya. Oke, bagus. Iya. Em, Detail lowongan, keterangan keahlian ya, aksi. Oke, seleksi lamaran coba. Seleksi lamaran, data pelamar masuk ya, sesuai kriteria. Iya. Ini juga detailnya sangat kurang, nama, lowongan, waktu melamar ya. Nah, harusnya juga pada Oh pelamar tersebut dia yang sudah mencantumkan misalkan selain ijazah, sertifikat, seijazah kelulusan, juga iya. harus menyertakan ini ya, menyertakan apa namanya? Misalkan hasil tes TOEFL, sertifikatnya, hasil sertifikasi ujian apa begitu ya. Nah, jadi Iya. agar lebih mendukung perusahaan lebih mensortir dan transparan ya. Oh iya Pak. Hmm, Karena di sini detail baru ini ya Pak. Terdapat detail. benar, kayak gitu ya. Jadi misalkan nanti Iya. ditambahkan dia ijazahnya ya, terus selain keahlian tersebut kan mana keahliannya ini, mana buktinya dia ahli? Apakah cukup dengan nilainya A, A, Oh B, A, B, kayak gitu kan enggak. Oh, dia pernah ikut seminar iya ini, Pak. ada sertifikatnya. Dia pernah ikut workshop atau pelatihan ini, ada seminarnya. Dia pernah mengikuti ujian sertifikasi ini, ada sertifikatnya. Itu pendukung dia ya. Jadi yang Oh kita iya. katakan itu adalah apa? Aplikasi yang menangani fokus untuk rekrutmennya seperti itu. Oke. Tidak hanya teks Hmm. saja, bahkan dia Iya. bisa ada track recordnya. Misalkan ternyata pelamar tersebut dia lulusan dari mana, memiliki entah paten, nah bisa jadi ya, memiliki karya ilmiah, Iya Pak. nah, memiliki artikel ilmiah, bisa ditemukan di Google Scholar atau mungkin di Elsevier ya, atau yang Scopus dan lain sebagainya. Nah itu penting di situ. Oh ya maaf Firda, rumahnya maaf posisi ini Iya Pak. sedang dekat masjid ya. Oh enggak Pak. Ini soalnya di atas terdengar itu apa speakernya. Oh oke, nggak apa. Karena Ter agak dekat sih Pak lumayan. Nah, oke, setelah itu ketika di-apply pun ya, selain format Iya. ekspornya ke PDF, itu harusnya dia bisa Hmm. masuk menjadi arsip bagi perusahaannya gitu. Oke, bahwa anak ini, maaf, bahwa akun peserta ini dia melamar ke kami ya, gitu. Nah, di statusnya dia kasih keterangan sedang melamar pekerjaan. Oke. Oh Kenapa sedang melamar? Kalau dia tidak tidak sedang bekerja, berarti dia iya. bisa jadi belum melamar atau sedang melamar, sehingga tidak memungkinkan atau apa memunculkan potensi dia ngelamar lebih dari 10 ke perusahaan ini, ngelamar kayak gitu ya. Itu kan batas Iya. kuota yang lain kan akhirnya terkuras gitu.
Nah, alangkah baiknya di situ kita berikan dia maksimal mungkin 3 atau 5 gitu ya. Dan kasih status bahwa dia keterangannya sedang melamar gitu. Kalau Kalau di sekarang sini hanya sebagai diterima, Pak, ya, statusnya. nah, Ya, diterima tidak diterima ya. Maksud saya gini, ya, ketika status tersebut sudah diterima, maka untuk ya. ngelamar ke yang lain itu tidak bisa gitu ya. Hmm, Paham? iya. Nah, Pencari kerjanya tidak dapat melakukan pelamaran, ya, Pak. ya begitu ya. Paham ya? Oh iya. Karena kan dia sudah terikat Ya. kayak gitu ya. Enggak Pak, ini bisa Pak. Ada orang yang kerjanya Jumat, Senin sampai Jumat, selesai. Ternyata di kantor lain dia kerja hari Sabtu Minggu. Tapi ketika misalkan nanti terjadi hal seperti itu, padahal itu melanggar ini ya, mungkin ada pasal-pasal tertentu yang ada di kontrak MOU-nya pekerja ya sama perusahaannya gitu. Iya. Oke. Nah, ini kamu ketika dia sudah diterima, nanti lowongan Iya. pekerjaannya tersebut tidak bisa dilamar lagi, tapi hanya bisa Iya. di-sharekan di akunnya dia atau di-sharekan langsung ke akun-akun temennya nanti ya, yang ketika terhubung sama si aplikasinya Oh iya. dia kayak gitu. Inilah ada Iya. Oh, iya. recommended kayak gini ABCDE seperti itu. Sekarang kita ke history lamaran. Ya. Oh, ini Pak histori lamaran. History lamaran. Tadi jelas nggak dan mengerti yang saya sampaikan Yang bagian seleksi, Pak. dari profil, kelola, seleksi. Ya. Untuk yang seleksi itu menambahkan apa upload dari pencari kerja ya Pak sebagai bukti Ah, penguat keahliannya. ya ya. Tapi itu Iya. maksud saya bisa kamu sampaikan nanti ya. Terus di bagian profil juga Oh bisa kamu iya. tambahkan apa ya link profil YouTube-nya perusahaannya. Kalau nggak bisa Iya. mengupload sendiri dengan batas maksimal apa atau batas ukurannya ya, misalkan 10 mega gitu atau 5 mega berapa gitu ya. Terus yang di Iya bagian Pak. profil juga tadi harusnya ada saya dengan ini Hmm. menyatakan bahwa data yang diupload adalah benar Nah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting dia di situ. iya. Oke, sekarang ke history. Oh iya Pak. Nah, di history ini history ya. Iya. Tadi sudah berarti ya history ya. Iya Pak. Oke, notifikasi pencakar. Ini jika hanya pencari kerja yang memberikan kiriman pesan di status lamaran tadi Pak. Oke, oke, sip sip ya. Setelah itu misalkan ada super admin Ya. nggak nih? Super admin. Oh iya itu masih saya masukkan ke dalam batasan masalah Oke, Pak. nggak ada ya. Super Karena gini admin. ya, sebelum ke super admin artinya Iya. gini. Perusahaan ini dia bisa jadi apa namanya ingin tidak ditampilkan dulu akunnya di situs ini. Dia ingin ibaratnya istirahat dulu. Nah, bisa kan ya? Jadi super admin nanti akan Wah. memproses penonaktifan yang diminta oleh perusahaannya dalam batas waktu Oh tertentu. iya. Atau mungkin super admin dia ya bisa mengeluarkan atau memblacklist perusahaan tertentu kayak gitu. Untuk nanti ke depannya membuat super admin Pak. Ya, begitu ya. Tahapannya seperti itu. Oh iya. Ya Oke, Pak. ini juga bagian fitur rekrutmen masih tadi sama seperti yang apa mahasiswa yang tadi ya, bukan yang barusan ya. Ya. Itu terlalu membatasi diri gitu ya. Padahal bisa Oh iya. sebenarnya ya bisa ditambahkan seperti itu. Saya belum kepikiran Iya Pak, Pak. karena itu harus dipikirkan ya. Gimana Oh caranya iya. tanya gitu ya? Apakah hanya cukup tanya ke 2 3 orang? Kan enggak. Saya juga bisa ditanya ya. Iya. Kenapa? Bukan harus saya selalu pede enggak ya. Eh, paling yang dibahas itu aja belum tentu ya. Apa saja yang Iya. hasil dari diskusi, nah itu harusnya kita bisa masuk ya dan bisa kita kembangkan kayak Iya. gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga bisa jadi apa namanya pelengkap ke aplikasi yang berikutnya.
Oh iya, Pak. Tadi lupa password sudah ya. Kalau Iya. misalkan ternyata ada perusahaan, sebentar ya, itu ada yang nangis tuh. Iya, Pak. Nah, sebentar. Eh, apa namanya tadi? Saya lupa nih. Apa ya tadi ya? Oke, misalkan ternyata ada perusahaan gitu ya, ada perusahaan. Iya, Pak. Ternyata dia bergerak di dua bidang, tapi perusahaannya satu gitu. Nah, itu menyertakan di sininya bagaimana tuh perusahaannya? Oh Misal, itu saya masih yang satu perusahaan satu ini Pak, saat bidang di hanya lowongan saja yang banyak oh lowongan yang banyak ya, melakukan oke dapat, oke. iya, Tapi sudah diperjelas di ada batasan masalah tentang itu ya. iya, Oke, coba sekarang tunjukkan database-nya coba. iya Pak, iya Pak. Oke, wow, mantap juga ya. Nah, ini kalau nanti digabung dengan yang Devi dan dia, ini Iya. masuknya gimana tuh? Kesamaan Hmm, entitasnya apa? untuk penggabungannya Pak, Iya. iya, Ini untuk kayaknya agak kedepannya agak jika berbeda ya database-nya. iya, Eh, soalnya pas awal itu kita digabung Pak, dari Pak Robi, tapi pas semester 5 kita dipecah jadi tidak saling berkaitan Pak jadinya. enggak ya gini, Punya modul, ketika ada hal seperti ini maksud saya kesampingkan ya. alasan yang benar-benar kayak gitu. Ini alasannya maksud saya Oh, bukan kayak gitu. Iya, Pak. Ini bisa ya. Cuma ini harapan saya sebenarnya. Ya oh iya kalau Pak. harusnya kamu jawabannya bukan begitu ya. Karena kan sudah Oh, mempelajari ini ya, apa namanya penggabungan database ya, penggabungan device kan sudah tuh. Ada 3 aplikasi iya. bisa disatukan bisa gitu ya. Tinggal kita bikin satu dashboard lagi. Kasih di situ dia ada Iya. fitur jejaring, ada fitur apa namanya rekrutmen, ada fitur apa yang dev itu Konten event. konten eventnya gitu ya. Ya, Iya. database bisa semua bisa ya, bukan mengatakan oke ini oleh orang tertentu harus dipisah, bukan kayak gitu ya. Meskipun emang Oh, alasannya iya. seperti itu, cuma disampaikannya tidak sekaku itu gitu ya, karena kan ini harus ilmiah Oh, sekali iya. lagi ya, kata-kata ilmiah itu Iya, Pak. science ya. Science di situ. Oke Pak, ini kalaupun mau seperti itu bilang aja hasil konsultasi, melihat pertimbangan dari segi mungkin waktu ya yang sangat Iya. singkat sehingga dilakukan pembagian modul Pak. Nah itu lebih science juga ya, lebih ilmiah ya, bukan berdasarkan saya kalau misalkan oh ini katanya orang gitu loh. Nah itu nggak bisa Oh, iya. ya. Ini katanya A. Begitu ditanya, iya kan kemarin kata si B, nah, kata si C D E terus. Berarti kan kata-katanya gitu ya. Jadi aplikasi ini dia nggak Oh, ada iya. ilmiahnya. Berarti kan wah katanya orang kayak gini gitu. Ngapain saya harus menguji aplikasi seperti ini? Ngapain saya harus sampai apa ingin memperlihatkan ini loh karya mahasiswa gitu. Ya, jadi Iya. itu kamu harus apa banyak-banyak membaca, oke, dan banyak berinteraksi gitu ya. Banyak Iya. berkomunikasi seperti itu. Iya, baik, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang bisa dicek. Yang paling ribet menurut kamu saat bikin database-nya atau bikin aplikasinya atau menyusun apa dokumen atau pemodelan sistem atau yang lain? Hmm, untuk kesulitannya masih mungkin di pembangunan aplikasinya, Pak. Untuk pembuatan database penyusunan tabel relasi juga saya udah lumayan mengerti dan paham. Namun kendalanya itu terkadang pada pengimplementasian codingannya. Hmm, Gitu. oke, kalau apa yang butuh berapa lama nih dari semester 5 atau 4? Dari semester 4. 4 ya. Dari, Tapi iya. emang dulu Dari yang fokus ini ya di bagian rekrutmennya ya.
Iya, Pak. Oke, oke, bagus. Oke, nice. Terus ada ini nggak kalimat motivasi yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Untuk takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah takut. Untuk mencoba hal baru. Maaf, diulang, barusan ada apa? Disconnect ya dari suaranya. Silakan diulang. Oh iya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Oke, selama itu kebaikan ya. Dan Iya, berpotensi selama itu kuat, kebaikan, berpotensi jangan takut. berpotensi kuat untuk kebaikan ke sesama ya, bermanfaat lah intinya seperti itu ya. Iya, Oke, bagus ya. iya, Mudah-mudahan bisa digabung dengan aplikasinya. Tinggal ada mungkin satu halaman iya, baru Pak. ya. Bahkan Iya, kedepannya bisa disampaikan, bisa disajikan dalam bentuk aplikasi mobile sehingga terutama yang iya, milenial masa kini gitu ya, yang milenial ini sudah dengan apa kemana-mana pakai smartphone dia. Jarang iya, misalkan orang ketika di mana perpustakaan atau lagi di kafe, siapa ya, dia akan buka laptop, jarang. Dia akan lebih suka sebentar, iya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar, sebentar. iya, Pak. Apa kakak? Apa Ibrahim? Hah? Tunggu ya, ini ada suara ini soalnya nih. Oke. Harusnya ada, sebentar ya. Iya, Pak. Oke. Harusnya ada yang versi mobile-nya gitu ya. Kedepannya, Iya, maksud saya kedepannya, sehingga mempermudah ya. Misalkan dia sudah lulus, begitu lihat aplikasi, loh ternyata ada lowongan kerja ABCDE, begitu kan enak ya, tanpa iya, harus buka laptop, mungkin buka email segala macam. Jadi begitu misalkan mahasiswa nanti ke depannya, mudah-mudahan dia sudah iya, pertama kali masuk mendaftar di perguruan tinggi tertentu, misalkan di kampus kita, dia diarahkan untuk mendaftarkan di aplikasi kamu ya. Begitu dia iya, sudah lulus, oke, langsung semua jenis pekerjaan, lowongan pekerjaan yang menyesuaikan dengan bakat dan minatnya. Nah, itu kan ya akan langsung terserap. iya, Nah, gitu. Itu juga iya, menjadi Pak. salah satu key parameter adanya bisa dikatakan smart campus gitu ya. Oh iya, Tidak hanya pengemasan materinya saja atau penyampaian, ada sampai blended learning ya, atau mungkin flip class ya, atau mungkin yang lainnya, tapi dari awal iya, sudah dipersiapkan dia untuk siap berjuang, siap bertarung gitu loh, kayak gitu ya. iya, Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi benar ya, jangan takut iya, mencoba. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan aplikasi kamu ini bisa dijadikan apa namanya, bisa dijadikan referensi ya, iya, terutama bagi apa, ada ini ya, bagian kementerian yang mengatur pekerjaan ya. Wah, ini bagus oh nih iya, ya, nanti disimak, diadopsi, dan dijadikan ini apa namanya, dijadikan apa namanya ya, prototype gitu ya, bisa digunakan di mana-mana ya. Oke. iya. Baik, Pak. Hmm, oke, mungkin Ya, itu dulu ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.